Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bismillah ta'ala kita bertemu kembali di majelis ini untuk membahas kitab 8 nasihat berbahagia, 8 nasihat berharga untuk meraih hidup bahagia. Kita insyaallah mulai di poin ketiga atau bab ketiga tentang zikir, ingat nikmat dan selalu melihat ke bawah untuk untuk meraih bahagia. Ya, zikir, kemudian ingat nikmat dan melihat ke bawah. Insyaallah akan dibacakan oleh Mas Agus insyaallah sebagaimana biasa metode kita, dan akan kita berikan beberapa penjelasan. Baik, silakan. Zikir menjadi faktor utama untuk mendatangkan sikap insaf, lapang dada, tenang hati. Yang memang itu anjuran dari Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, banyak-banyaklah kalian untuk mengingat Allah dan bertasbihlah kalian pagi dan petang. Juga kata Allah Azza wa Jalla, fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Dan zikirlah kalian terhadapku, ingatlah kalian terhadapku, maka aku akan menyebut kalian. Washkuruni, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian kufur. Dan zikir kepada Allah memberikan pengaruh ajaib untuk mendapatkan kelapangan dada dan ketenangan, serta menghilangkan kesedihan dan kesusahan. Di antara bentuk zikir itu istikharah. Ya, di antara bentuk zikir adalah istikharah. Ketika dihadapkan padanya pilihan-pilihan yang membuatnya bingung, atau dia mau menjalani sesuatu namun dia bingung harus mulai dari mana, atau dia harus mengeluarkan suatu keputusan yang berisiko, dan itu membuatnya tidak bisa tidur nyenyak berhari-hari, maka coba istikharah. Sebagaimana Nabi SAW menganjurkan hal tersebut. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad rahimahullah, Nabi SAW bersabda, min sa'adatil mar'i istikharatuhu rabbuhu waridahu bima qada. Istikharatuhu rabbahu waridahu bima qada. Di antara bentuk kebahagiaan seseorang adalah dia beristikharah kepada Rabbnya, yaitu salat istikharah dan doa istikharah, meminta biar Allah yang
memilihkan buat dia, dan kemudian ridha terhadap apa yang Allah putuskan. Ya, nah, itu termasuk zikir, mengingat Allah. Dan kemudian wa inna min syaqawatihi tarkuhu al-istikharah wa sakhatuhu bima qada. Dan di antara kesengsaraan seorang hamba, dia meninggalkan istikharah. Dan udah gitu tidak terima dengan takdir Allah. Istikharah yang banyak dilupakan oleh orang-orang. Rata-rata orang baru istikharah kalau mau nikah. Ya. Padahal istikharah bukan cuma tentang itu doang. Bahkan sebelum safar pun dianjurkan istikharah. Ini mau safar apa lanjut apa enggak ya? Pokoknya perkara-perkara yang membuat beban hati dan atau belum tahu jawabannya, istikharah, minta jawaban dari Allah Azza wa Jalla. Dan itu termasuk zikir dan tawakal. Maka istikharah itu bukan soal nikah doang. Kadang menikahkan anak juga perlu istikharah. Kalau orang tua punya putri, ada laki-laki yang pengen melamar, istikharah. Ya, terus istisyarah itu minta musyawarah pendapat keluarga dan pendapat orang-orang yang kenal dengan ikhwan itu. Ya, benar. Maka bapak ini pun istikharah, kemudian minta sama Allah pilihan apakah orang ini tepat buat putri saya atau tidak. Itu zikir, semua itu zikir, maaf. Ya, banyak dari kita itu masih belum mengandalkan Allah Azza wa Jalla. Lebih mengandalkan asumsi orang, opini keluarga. Ya. Asumsi orang maksudnya pendapat orang tentang fulan, atau opini keluarga kita tentang fulan. Ya oke, itu dipertimbangkan betul, tetapi Allah Ta'ala lebih tahu tentang fulan. Maka coba istikharah untuk menikahkan putrinya. Ya. Baik. Ketika seseorang lagi sedih, lagi apa, dia ingin melakukan sesuatu, coba istikharah. Tapi asal sesuatu itu memang yang membuatnya terbebani, ya, bukan sesuatu yang remeh, ya. Gitu. Dan itu termasuk zikir, Baik. Kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebelumnya, kalimat sebelumnya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang itu orang-orang beriman yang tenang hatinya mereka karena zikir pada Allah. Sesungguhnya zikir pada Allah menenangkan hati. Dan itu sahih. Sebaliknya kalau misalnya kita itu malah sering mengingat manusia yang agak mangkel, kesel, ketahuan aibnya. Oke, kadang-kadang di masa-masa awal menikah mungkin ya, atau sebelum menikah, kepikiran terus tentang si dia. Tapi semua insya Allah yang sudah menikah sudah tahu. Itu hanya musiman, nggak selamanya. Selalu ingat pasangan. Apalagi udah berumah tangga bertahun-tahun, belasan tahun, malah mulai lupa kalau masih punya pasangan. Nah itu kadang-kadang. Tapi kita tahu kalau cuma mengingat orang capek. Tapi kalau mengingat Allah, memahami nama-nama Allah dan melihat nikmat-nikmat yang Allah berikan, tatmainnul qulub, qalbu itu akan tenang. Ya. Tapi ketenangan qalbu ini terpancar di wajah, di sikap, di lisan, di kelakuan, di perbuatan. Jadi bukan ketenangan yang fake, ketenangan yang palsu. Ya, bukan ketenangan palsu. Seorang ustadz bisa kelihatan tenang karena udah biasa tampil di publik. Dan juga sebagian dari antum mungkin bisa tenang karena udah biasa mengubah mimik wajah. Tapi ketenangan yang karena Allah itu menghasilkan kekhusyuan ibadah dan menghadirkan pada ibadah apapun hatinya hadir. Itu kalau dia tenang karena zikir, Pak.
Kalau tenangnya bukan karena zikir tapi karena dunia, maka sebenarnya hatinya itu nggak tenang. Siapapun hati yang berkegantungan akan dunia, maka sebenarnya tidak tenang, walaupun kelihatannya secara fisik tenang, secara tingkah senang, padahal enggak. Baik. Kemudian zikir kepada Allah juga akan memberikan pengaruh yang besar di dalam menggapai kebahagiaan, karena zikir mempunyai keistimewaan dan karena adanya harapan hamba untuk mendapatkan pahala dan balasan Allah. Dan dalam suatu asar disebutkan, jika seorang hamba diilhamkan untuk berdoa, maka itu menunjukkan Allah ingin menjawabnya. Ya, coba lihat kaidah dari Nabi SAW dalam sebuah asar riwayat hadis atau afwan dari kaidah salaf atau bagaimana, al-muhim ini sahih. Jika seorang hamba Allah ilhamkan untuk berdoa, itu menunjukkan Allah Ta'ala ingin menjawab orang itu. Sebaliknya, jika Allah tidak mengilhamkan pada seorang hamba agar berdoa, enggak bisa berdoa dia, itu menunjukkan memang Allah Ta'ala tidak menjawab apa-apa untuk orang. Maka kalau kita tergerak tangan menengadah ke langit, hati kita menuju ke Allah, lisan kita membaca doa-doa harapan kita, itu sebenarnya hidayah dari Allah yang menunjukkan Allah tuh ingin menjawab doamu selama itu ikhlas. Gitu. Karena ada kalanya sebagian dari manusia karena banyaknya maksiat dan buruknya pergaulan, dia terhijabkan dari mudah berdoa dan minta kepada Allah. Lebih merasa I can do it by myself. Saya bisa sendiri. Hal ini gampang bisa tanpa Allah. Ya. Baik, kita lanjut ke yang kedua untuk mengingat dan membicarakan nikmat Allah. Silakan. Baik. Yang kedua ini penting dan merupakan salah satu trik yang lezat ketika menghadapi kesulitan atau ujian. Yaitu apa? Ketika sedang dilanda musibah atau ujian, mengingat-ingat dan membicarakan nikmat-nikmat Allah, baik yang zahir maupun yang batin. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai manusia sekalian, sebutlah, ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kalian. Itu perintah dari Allah. Di zaman Bani Israel pun begitu. Ya Bani Israel, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, sebutlah oleh kalian, ingat coba nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Jadi mengingat kenikmatan itu adalah ibadah karena perintah Allah. Dan mengingat kenikmatan itu di antara obat yang bisa membuat kita terlupakan akan pahitnya kesulitan. Apalagi kalau sampai kemudian bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang mana itu sikap yang mulia dan terpuji, walaupun seseorang berada dalam kondisi fakir dan
tertimpa musibah lainnya. Jika seorang hamba ingin membandingkan antara ala illah, yaitu nikmat-nikmat Allah yang tak terhitung jumlahnya, dengan jumlah musibah menimpanya, tentulah musibah itu nggak ada artinya. Yaitu nikmat yang Allah berikan, jika diratiokan, dipersenkan dengan musibah, jauh lebih banyak nikmatnya. Namun dengan itu, banyak dari orang ketika ditimpa satu ujian musibah sedikit saja, itu sudah menggugat keputusan Allah dan seolah-olah Allah tidak pernah memberinya nikmat. Ya. Dan dikatakan di sini, bahkan jika ada musibah yang menimpa seorang hamba lalu dia hadapi dengan kesabaran, rela dan sikap menerima, bebannya akan menjadi ringan. Oh, ini jelas. Ya. Seorang itu harus tahu, yakin kepada Allah, percaya pada Allah bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan mentakdirkan untuk dirinya kecuali pasti yang itu yang lebih baik buat dia. Sebagai pelajaran lah, sebagai kenikmatan lah, walaupun musibah, itu yang terbaik buat dia. Dan di antara hal yang membuat kita bisa tertunjang mengingat kenikmatan, yaitu melihat bahwasanya di balik ini semua ada pahala dari Allah Azza wa Jalla. Di balik musibah ada pahala yang Allah janjikan kalau sabar. Kata Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah, wa qad yastaghriqu al-'abdu fi dzalika hatta yansa alam al-maqdi bih. Kadang-kadang seorang hamba itu tenggelam dalam kenikmatan mengingat pahala dari Allah, tenggelam dalam mengingat Allah Ta'ala itu akan mengajarinya pahala, itu tenggelam di situ sampai dia lupa sakitnya takdir itu. Dia melihat mahligai indah di surga dengan janji-janji Al-Quran Sunnah sampai dia lupa kalau dia itu sedang dalam masa kesakitan takdir. Sebagaimana diriwayatkan oleh ada seorang salaf dari kalangan salaf salehat, yaitu perempuan yang salehah dari kalangan salaf. Dia jalan atau mungkin lompat atau bagaimana, qadarullah kecelakaan sehingga retak salah satu jarinya. Kemudian malah dia ketawa, senyum gitu, tawa. Maka ditanya, kenapa engkau ketawa? Kau kan lagi dapat musibah. Apa kata perempuan salehah itu? Ansani ladzatu thawbihi mararata alamihi. Lezatnya pahala terhadap musibah saya ini telah melupakan saya dari pahitnya rasa sakit. Ya. Jadi lezatnya pahala yang Allah janjikan, yang dia pikirkan, itu melampaui, membuat lukanya itu tidak terasa. Karena seseorang ketika merasakan kelezatan, maka kerap kali rasa sakitnya nggak digubris, walaupun kerasa tapi, dan akhirnya mungkin laki-laki pernah anyang-anyangan, Pak. Anyang-anyangan, tahu anyang-anyangan? Bahasa di Jakarta anyang-anyangan. Apa bahasanya? Bukan rep-repan dia. Jadi mau kencing terus gitu loh, apa sih namanya itu? Apa Pak? Namanya apa Pak? Tapi tahu semua anyang-anyangan. Itu kan nggak enak Pak. Di kamar mandi pengen kencing tapi cuma setetes. Itu pun harus menden-menden dulu, susah. Dan nggak enak, mau tidur nggak enak. Akhirnya dia ngapain? Nonton Netflix, main game yang dia sukai, Candy Crush. Wah seru, ya. Wah saking serunya mati, kemudian disuruh beli nyawa, bayar lagi. Gak kerasa dia bayar tuh, padahal pahit buat dia. Lumayan, bayar berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu, langsung bayar dengan pulsanya habis tuh.
dan dia nggak ngerasa pahitnya ditagih. Enggak. Mendingan bayar game atau ditagih sampah di kelurahan. Ditagih sampah berapa? 40.000. Aduh, berat rasanya. Lagi tapi mau lagi dah. Kerasa di hati. Tapi beli pulsa buat bayar video, buat bayar aplikasi ini, buat bayar ini, buat lewat. Kenapa? Karena itu sesuatu yang lezat buat dia. Sehingga ketika main game, anyang-anyangannya hilang. Mungkin ya? Oke. Selesai. Habis itu sejam selesai main game, hilang. Lezatnya main game mengalahkan perihnya anyang-anyangan. Itu kalau di kehidupan biasa ya. Ada di Al-Quran sekelumit dari kisah yang panjang, ada sekelumit kisah yang menunjukkan ada orang saking merasa lezatnya sampai gak sadar dia sedang mencelakai dirinya, dan itu banyak orangnya. Ayo siapa? Siapa yang bisa jawab? Ayo, yang bisa jawab nggak dapat apa-apa kan, nggak ada hadiah. Ayo dalam Al-Quran ada kisah panjang, tapi di sebelumnya itu pelajaran bahwasanya orang saking lezatnya dia menikmati sampai nggak sadar dia itu sedang mencederai dirinya. Saya tunggu sampai jam 1.15. Kisah Nabi Yusuf ngapain? Perempuan-perempuan lihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, jadi kan setelah kejadian yang disebut Zalika atau Zulaikha itu menggoda Nabi Yusuf ya. Tapi itu kan kisahnya simpel, menggoda Yusuf, kisahnya simpel gitu aja gitu loh. Ini Nabi Yusuf itu adalah gulamnya, yaitu pembantunya lah di situ, anak-anaknya, anak sebagai pembantu lah gitu, anak angkat atau semisal. Yang setiap hari ketemu sama Zulaikha itu, ada satu rumah. Kegodanya pas atau naksirnya itu ketika udah dewasa gitu loh, seneng gitu istrinya itu. Istrinya pejabat Mesir, Al-Aziz, disebutnya Al-Aziz. Dan kabar tentang aib tersebut tersohor di Al-Madinah, di kota itu, di Mesir. Sampai kemudian ibu-ibu mengadakan rapat dan perkumpulan ngobrol, waqala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawdu fataha an nafsi. Para emak-emak di Madinah itu mereka ngobrolin kasus ini. Saya nggak tahu itu jam 8 atau kan prime time-nya ngobrolin gosip itu kan jam 8 pagi ya. Ketika ibu-ibu selesai nganterin anak-anak sekolah. Nah, wah ini istrinya si pejabat itu merayu pembantunya sendiri. Udah nggak beres ini gitu kan. Jatuh cinta dia. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Ini pasti si Zalika ini udah sesat ini, masa naksir sama pembantunya sendiri. Oh, yang namanya kabar dan khusus seperti itu sampai ke istana, sampai ke rumah pejabat ini. Marah apa namanya? Gimana ya? Gemes juga itu Zalika itu mendengar para ummahat, tetangga dan orang-orang sekota, perempuan-perempuannya doang itu pada ngegibahin dia. Akhirnya dipersiapkan oleh Zalika itu tempat besar, nanti bakal dikumpulkan orang perempuan-perempuan itu di sini. Kata Allah, "Falamma sami'at bimakrihinna." Ketika Zalika mendengar makar perempuan-perempuan itu. Jadi Allah menyebut ghibahnya mereka itu makar, ikhwan. Kenapa makar? Mereka ngomongnya, wah nggak benar tuh Zalika, masa pembantu istri. Padahal dalam hati mereka itu mereka ngomong gitu supaya Zalika marah dan supaya Zalika kemudian apa? Mengundang mereka supaya mereka juga pengen dong melihat Yusuf. Benar itu, benar. Kayak gitu emang. Dalam tafsir kayak gitu. Mohon maaf ibu-ibu. Kadang-kadang sebagian ibu-ibu ada apaan sih? Kayak gitu orang padahal suka dia. Mohon maaf ibu-ibu. Jangan pergi dulu, tetap di tempat ibu-ibu. Nah,
Jadi udah mereka komentarin banyak, menjelekan Zalikha, mengatakannya sesat dan seterusnya. Maka Zalikha menyiapkan di setiap mereka duduk itu ada apa? Sikin, yaitu apa? Apa namanya? Pisau. Ya, bukan pisau buat membunuh atau apa, tapi pisau buat ini makanan apa namanya? Ngiris-ngiris makanan misalnya. Maka kata Zalikha kepada Yusuf, wa qalat ikhruj 'alaihim. Kamu keluar tuh, temuin mereka. Keluar, tampakkan dirimu. Ya. Falamma ra'ainahu, ketika perempuan-perempuan itu pada melihat Nabi Yusuf saat keluar dari tiranya tampak gitu, akbarnahu. Akbar itu maksudnya mengagungkannya gitu loh. Ya. Wa qatta'na aydiyahun, dan mereka apa? Ngiris tangan mereka sendiri. Enggak ngelihat, sedang ngiris enggak ngelihat, cuman kan mereka kan lagi ingin makanan gitu. Ya, meleng. Bukan makanan yang kena, malah tangannya keiris. Jadi kayak orang apa ngelongo gitu loh, kayak melihat sesuatu yang masya Allah. Wa qulna, sambil berteriak mereka, hasyalillah, masya Allah, ma hadza basyaru, ini bukan orang nih. In hadza illa malakun karim, ini malaikat mulia, ini bukan orang, ganteng banget. Ya, gitu. Ikhwan, antum kan banyak teman-teman punya pergaulan dengan artis atau pernah sering lewat artis. Apakah ada yang kayak gitu? Ganteng banget, paling bawa TikTok doang yang digituin. Ada nggak di sini lewat? Wah, dikerebutin. Anak lewat nggak ada dikerebutin. Satpam aja curiga mana? Tapi Nabi Yusuf, masya Allah, itu perempuan semuanya sepakat untuk kagum gitu loh. Sampai teriris tangan mereka, dan itu bukan cuma seorang dua orang doang, rata-rata. Karena tiap dari mereka itu dipersiapkan apa? Sikin, yaitu pisau. Karena di sini Zalikha tuh tahu karakter perempuan, tahu betapa tampannya Yusuf, dan tahu apa yang akan mereka lakukan nanti kalau ketika Yusuf keluar. Sampai teriris tangannya dong. Sekarang pertanyaan Anda, mana yang lebih parah? Zalikha ketika naksir sama Yusuf atau perempuan-perempuan ini? Sebenarnya lebih parah mana? Lebih parah perempuan-perempuan ini. Kenapa? Zalikha itu tiap hari sejak beberapa tahun melihat Yusuf, baru puncak naksirnya di beberapa tahun kemudian. Itu pun ya cuman kejadiannya cuman kerobek bagian belakang bajunya karena narik, itu doang. Tapi perempuan ini baru sekali lihat udah ngiris tangan. Mana yang lebih naksir coba? Padahal yang paling suka komentar ya perempuan-perempuan ini. Makanya ibu-ibu yang suka komentar sebenarnya lebih parah itu sebenarnya biasanya. Yang suka komentar-komentarin orang, suka ngomongin aib orang, itu sebenarnya kalau dia kena ujian yang sama dengan orang yang dia komentarin, dia bakal terjebak lebih buruk lagi sebenarnya. Itu udah sesuatu yang sebenarnya kita bisa melihat di kenyataan. Namun syahidnya di sini adalah Anda bisa melihat orang ketika lezat matanya memandang sampai bisa teriris, nggak kerasa ini sakitnya. Ya memang belum sakit awal-awal, mungkin nanti baru sadar. Tapi ya gitu, faedahnya adalah ketika Anda merasakan kelezatan hati terhadap sesuatu, maka pahitnya kenyataan tidak terasa lagi. Ketika seseorang merasakan kelezatan beriman kepada Allah, kelezatan ilmu syar'i, kelezatan salat, kelezatan tawakal, musibah makin ringan. Sehingga apa? Sehingga terlihat nikmat. Begitu semua sekalian. Iya. Tapi upayakan kelezatan ini adalah kelezatan yang tidak haram. Kelezatan yang diperbolehkan atau bahkan yang dianjurkan seperti tawakal, doa, dan seterusnya. Nah begitu, jemaah sekalian rahimakumullah. Dengan dikatakan oleh Ibnu Rajab,
bahwasanya tenggelamnya seseorang di dalam kelezatan yang dia suka membuat dia tidak merasakan rasa sakit lagi. Ya begitu. Alhamdulillah. Dan di antara yang membuat kita terlezatkan adalah mengingat kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa nikmat yang Allah berikan pada antum yang Allah Ta'ala fasilitasi untuk antum yang bisa antum pergunakan sehari-hari, handphone, buku, atau misal di antara antum ada yang suka mendengar kajian misalnya, itu lebih afdal, atau mendengar podcast yang mubah ya, atau di antara antum pengen improve English misalnya, atau pengen belajar bahasa Arab, apapun kecondongan antum yang itu mudah, mubah boleh, atau bahkan dianjurkan oleh syariat, itu bisa dijadikan sebagai media atau bekal supaya bisa apa? Bisa membuat musibah-musibah ini tidak terasa lagi. Tapi ingat, adanya ujian bukan untuk lari dari ujian atau kenyataan, bukan. Tetap hadapi ujian itu, tapi jangan jadikan seolah-olah ujian itu adalah ujian akhirat, adalah kesulitan yang paling kita. Masih banyak yang lebih sulit daripada kita. Kita udah dapat nikmat ya. Baik, jika ada musibah menimpa seorang hamba lalu dia hadapi dengan kesabaran, rela, terima, bebannya akan menjadi ringan. Coba kalau dia nggak ada kelezatan sama sekali, nggak, udah gabut, nggak ada kerjaan, mikirin nasib terus, bokek lagi. Ini mungkin berharap mati cepat yang seperti ini. Tapi coba sebokek-bokeknya orang, ketika dia punya iman, dia pasti ada jalan. Yakin deh ada jalan. Yakin ada jalan. Mohon maaf, bukan menjelekkan profesi. Sekarang ojek online di mana-mana coba. Antum masih lihat nggak? Bapak-bapak pakai peci kayak gini modelnya, atau misalnya ini lah, duduk di pangkalan ojek seharian tuh nggak ada yang mau diojekin lagi. Masih ada, masih banyak yang kayak gitu di Jakarta ini. Diem aja pangkalan, kerjanya cuma apa? Ngisep sampurna, kemudian ngobrol, udah selesai. Akhirnya kemudian ada masjid, mau bangun masjid gitu, maka mereka menawarkan diri untuk cateringan, apa namanya, yang pakai pancingan, bukan pancingan sih, basket gitu ya, apa namanya, jaring uang. Ada jalan nggak kira-kira? Ada jalan, walaupun itu haram ya, nggak boleh kayak gitu. Yaitu minta-minta di jalan atas nama masjid. Nah kalau misalnya ngandring ojek, nggak ada pemasukan karena sekarang udah pada pakai ojol. Tapi ternyata ada jalan untuk dapat rezeki, walaupun itu wallahu alam tidak halal ya seperti itu, karena ketika orang sumbang buat masjid, ya maka nggak boleh dong dipakai buat pribadi. Ya begitu. Dan itu betapa susah orang-orang seperti itu. Istri di rumah mungkin mencak-mencak, pemasukan dari mana? Gitu loh. Udah gitu ojek yang seperti itu konvensional lebih mahal daripada yang online. Makin empat orang makin nggak mau. Tapi masih banyak yang seperti itu. Kok mereka masih hidup gitu loh? Apa nih, bukan mendoakan mati, bukan. Tapi kok mereka masih betah? Ya mungkin karena terpaksa, nggak ada skill lain, yaitu satu. Yang kedua, mereka masih punya teman yang bisa menghapus kesedihan mereka. Apa? Ya sama-sama senasib, ngobrol aja. Akhirnya nggak kerasa, udah sore, buka puasa selesai, habis gitu. Hari habis, pemasukan nggak ada, tapi yang penting hari habis. Maka apalah lagi dengan kita-kita yang sudah Allah berikan rezeki, kemapanan, stabilitas ekonomi mungkin, dan juga gaji yang memang rata gitu, maksudnya setiap bulan dapat. Masya Allah, ini nikmat yang besar ya. Pada waktu yang sama, harapannya untuk mendapatkan pahala Allah dan ibadahnya kepada Allah dalam bentuk menjalankan perintah untuk bersabar dan rela akan mengubah sesuatu yang pahit menjadi manis. Manisnya pahala dapat membuatnya lupa akan pahitnya bersabar. Yang ketiga ini penting sekali. Betul.
Baik, ini penting sekali ya, Pak, sekali lagi. Ini sampai jam 1.15 ya, Pak? 1.10. Oke. Yaitu manhaj ketika kita sedih atau kekurangan, lihat kata Rasulullah, lihat orang yang ada di bawah kalian. Jangan kalian lihat orang yang di atas kalian dalam soal dunia atau ekonomi atau pakaian. Nah, mungkin di gedung ini teman-teman nih ya bergaul dengan orang-orang yang dari segi ekonomi jauh di atas antum, dari segi dunia jauh di atas antum. Kalau antum pengen seperti mereka, ibarat antum pengen seperti Qarun misalnya, jangan lihat situ untuk dunia, lihat yang di bawah untuk urusan dunia ya. Ada urusan ilmu, urusan agama, urusan kesolehan, lihat yang di atas antum dari segi ketakwaan dan kebaikan. Dunia misalnya, ketika pulang kerja atau berangkat kerja atau di tempat masing-masing, di lingkungan masing-masing di rumah, pedagang-pedagang yang sulit, yang kadang-kadang di antaranya hanya seorang ibu sambil bawa anaknya sambil jualan. Tuh lihat yang kayak gitu, lihat yang seperti itu ya, dan itu ada beberapa orang seperti itu, atau gelandangan-gelandangan. Memang sih salah mereka juga, misalnya gelandangan kok jadi gelandangan gitu loh, betul, tapi oke, itu urusan mereka dari soal itunya. Tapi lihat bagaimana, compare yourself to them gitu loh. Komparasikan diri kita dan nasib kita, rezeki kita dibandingkan dengan mereka ya. Ada seseorang penjual, ibu-ibu ya, mungkin usia mungkin baru 30 atau berapa, dibilang tua ya belum, tapi bukan anak muda lagi gitu ya. Eh, Punya anak satu ya, usia mungkin 3 tahun ketika itu, jualan tutut Pak. Tahu tutut nggak Pak? Tutut ya, binatang apa, kayak apa, kerang gitu ya. Nah, cuman modal dia motornya juga motor butut ya, dan ada apa namanya, eh, peralatan-peralatannya lah gitulah ya. Terus ada kayak flyernya jual tutut gitu. Jualnya itu di daerah Jatimurni, di dekat PLN, di ininya atau di sampingnya itu kan, di samping jalan. Yang itu sering becek dan jarang orang lewat situ gitu loh. Maksudnya jalan raya ya, tapi orang jalan kaki situ jarang sekali gitu. Semua motor mobil lewat gitu doang. Dan itu sering becek. Dia menggelar juga dengan terpal ya, buat anaknya di situ dan dirinya kok duduk dari siang sampai menjelang maghrib. Anak kalau situ selalu memperhatikan mereka. Masya Allah, terenyuh hati kita melihatnya. Anak-anak di samping jalan seperti itu. Anak tanya, suaminya ada nggak Bu? Ada. Suaminya juga ternyata jualan hal yang sama tapi di daerah lain. Masya Allah. Anaknya dibawa buat jualan di jalanan seperti itu. Yang paling membuat anak terenyuh adalah suatu ketika anak naik motor lewat situ dan hujan deras. Ya, dan anak melihat mereka, Allah, dalam keadaan ibu itu sedang meringkuk apa namanya, mengcoveri anaknya.
Memang sih ada sedikit terpal atap ya buat supaya nggak langsung kena hujan di bawah rimbunan pohon, tapi tetap ya mereka kena. Di situ anak nggak bisa melakukan apa-apa karena untuk ke seberang itu pun anak kesusahan. Ini lagi hujan dan mau parkir di mana nggak bisa. Ketidakmampuan kita untuk membantu atau untuk bertanya kabarnya itu membuat hati itu terenyuh sekali. Cobalah kita itu melihat yang seperti ini. Ya. Belum lama kemarin hari Jumat kemarin, Jumat malam, anda mau beli sate padang di daerah Jatimurni, karena kediaman di Jatimurni. Di perjalanan di jalan yang sama, jalan Hankam, namanya jalan Hankam ya, antum pasti tahu, sebagian antum tahu. Jalan Hankam, di pinggir jalan lagi naik motor dan itu kan pulang Jumat malam kan banyak orang pulang kerja, macet. Ada seorang bapak-bapak, dia punya 3 putri masih kecil semua, mungkin 3 tahun, 5 tahun sama 7 tahun, 3 masih kecil semua, mungkin paling gede kelas 1 SD lah. Dan semua anak-anak itu berjilbab semua. Itu di pinggir jalan yang bukan trotoar, hanya pinggir jalan yang di situ ada becek-becekan. Dan mereka satunya itu tergeletak di tanah untuk tidur saking gak ada tempat tidur. Yang satunya tidur di bapaknya lagi bersila, tidur di silaan bapaknya. Itu di samping jalan pas di dekat ban mobil yang lewat-lewat gitu. Di situ anak melihat, anak merasa bersalah, anak nggak bisa melakukan apa-apa pada orang-orang ini. Sampai anak lewat pun masih kepikiran, kita nggak bisa ngapa-ngapain orang ini. Mau bantu, mau gimana, bingung anak. Lihat yang seperti ini dibandingkan diri kita yang jauh lebih nikmat, lebih mendapatkan kenikmatan. Sekarang kadang-kadang kita itu baru sedikit dapat ujian, pengen seperti fulan, pengen dapat nikmat seperti fulan. Ikhwan, lihat di sini ada kata ar-rawat, kata salah satu ulama, ada cerita. Kana 'abidun yata'abbadu fi Bani Israil. Ada seorang di kalangan Bani Israel dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang abid ahli ibadah. Itu sering rajin dan soleh dia. Fara'a fi manamihi anna fulanata zaujatuka fil jannah. Di suatu hari si orang saleh ini tidur ya, dan bermimpi di tidurnya, dimimpikan di situ adalah fulanah akhwat tertentu itu akan menjadi istrimu di surga. Mungkin itu mimpi yang baik ya. Kalau sekarang kita mimpiin kayak gitu biasanya halu ya kalau kita. Fulanah itu akan menjadi istrimu di surga. Di mimpi tersebut. Maka penasaran dia tahu fulanah itu, tahu. Dan fulanah kayak orang biasa aja gitu loh. Sementara dia ahli ibadah. Fastadhafaha thalatha layalin yanzuru amalaha. Maka kemudian orang soleh ini bertamu. Di zaman ketika itu bertamu boleh nginep sampai 3 hari maksimal. Di zaman Nabi juga begitu. Bertamu boleh nginep 3 hari selama ada mahram ya. Ini kan akhwat gitu kan. Pasti ada bapaknya, ada ini kan. 3 malam. Untuk apa? Dia pengen tahu amalan perempuan ini apa. Kok saya dimimpikan dia di surga gitu loh. Fakanat tanamu wa huwa yaqum. Di malam hari perempuan ini cuma tidur doang urusannya, sementara si ahli ibadah ini qiyamul lail. Wa tuftiru wa huwa yasum. Di siang hari perempuan ini ya nggak pernah puasa. Sementara si hamba ini yaitu orang soleh ini puasa di siang hari. Jadi malamnya dari segi zahir amalan ya tentu hamba ini menang karena apa? Qiyamul lail. Ini perempuan nggak ada qiyamul lail. Di siang hari hambanya puasa, perempuan ini nggak puasa. Itu sampai 3 hari kayak gitu. Falamma faraqaha salaha an awthaqi amaliha indaha. Ketika udah 3 hari selesai, wah udah bisa aja dah kayaknya nggak ada apa-apanya perempuan ini. Pengen tahu sih amalan apa sih? Apa sih kok kamu itu bisa masuk ke mimpi saya itu menjadi istri saya di surga gitu. Wah sekarang antum jangan ngomong kayak gitu ke akhwat. Ya, dibilang halu, engkau adalah bidadariku di surga. Alah, nggak ada yang percaya kalau sekarang. Ya, maka amalan apa yang membuat kamu itu kok bisa di mimpi saya sebagai calon saya di surga, masya Allah. Maka kata perempuan itu, huwa kama ra'aita, ya saya ini ya sebagaimana yang kau lihat. Ya mulai sih enggak,
Puasa juga jarang, maksudnya puasa sunnah ya. Illa khoslatan wahidah, kecuali mungkin ada satu karakter saya yang mungkin bisa menjadi contoh. In kuntu fi syiddatin lam atamanna anni fi raha. Kalau saya lagi kesulitan, saya tidak berandai-andai diri saya berada di kelapangan. Wa in kuntu fi maradin lam atamanna anni fi siha. Kalau saya lagi sakit, saya enggak berandai-andai sekarang saya lagi sehat. Wa in kuntu ja'iatan lam atamanna anni sab'ana. Kalau misalnya saya lagi lapar, saya enggak berangan-angan seolah-olah saya sehingga berangan-angan saya kenyang. Wa in kuntu fi syamsin lam atamanna anni fi dhilal. Kalau saya sedang berada di bawah terik matahari, saya tidak berangan-angan saya berada di bawah teduhan. Maka kata hamba yang soleh itu, hadhihi wallah khoslah ya'jizu anha al-ibad. Ini demi Allah suatu karakter yang hamba-hamba Allah nggak bisa punya seperti ini rata-rata. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita dalam keadaan apapun, kita terima apa yang Allah kasih ke kita. Makanya ketika lagi mungkin bokeh, lagi kere, yang kita lihat apa? Orang-orang yang kesulitan. Jangan lihat orang-orang kayak terus apa menjadi penjilat, pengen seperti orang ini, enggak berandai-andai seperti itu. Ini yang memang Allah takdirkan. Kalaupun Allah kasih jalan keluar pasti ada nanti. Tapi saya enggak berandai-andai seperti orang-orang yang di atas saya. Seperti ini. Dan itu memang Masya Allah, kita ini memang dari awal, dari kecil kadang-kadang mungkin sebagian dari orang tua kita mendidik kita berandai-andai atau supaya sehebat fulan dari segi dunia. Tidak dididik untuk seperti fulan dari segi amalan ibadah. Coba diganti pendidikan kita terhadap anak-anak kita. Nah, kamu kalau gede jadi fulan ya, yaitu jadi seorang yang mungkin ahli ibadah, punya ilmu itu kayak gitu. Iya. Jadi ini kan dunia semua. Ya. Bukan berarti kita kalau sakit jangan berobat, bukan gitu. Hanya ridho dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Baik, mungkin cukup ya, jam 11.10 cukup sampai sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk Anda dan juga antum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita semua dari mara bahaya dunia dan juga keburukan akhirat, dan semoga Allah selamatkan kita di akhirat nanti dan menjadikan amal-amal kita diterima olehnya dan keburukan-keburukan kita diampuni dan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.